Sudah mulai. Halo teman-teman mahasiswa-mahasiswi Stekom semuanya, apa kabar semuanya? Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam ya. Salam sehat selalu buat kita semuanya ya teman-teman. Seperti biasa, kita ketemu di perkuliahan sesi yang ke-6 ya. Sesi kuliah yang ke-6 ya teman-teman. Oke, sesi yang ke-6. Sebelum memulai perkuliahan sesi yang ke-6, seperti biasa, Pak Beni akan informasikan ya nomor WA Pak Beni. Bukan berarti Pak Beni suka nomor WA Pak Beni itu disebar-sebar, bukan. Tapi ini membantu teman-teman, karena kita perkuliahan kita kan online ya. Ini membantu teman-teman nanti, jika butuh bantuan, silakan japri ke Pak Beni. Ketik nama kalian ya. Terus kalian kasih tahu mahasiswa Stekom, terus apa kendala kalian gitu ya. Karena kalau kalian nggak infokan seperti itu, Pak Beni nggak respon ya. Bukan berarti Pak Beni sombong. Nggak bisa teman-teman, karena kan sekarang ini security data itu kan penting ya. Kita harus jaga sama-sama ya. Oke, nomor WA Pak Beni 0821 4103 0657. Oke ya. Nomor WA Pak Beni 0821 4103 0657. Clear ya? Kita masuk ya, kuliah sesi ke-6 ya. Sesi yang ke-6 nih. Oke, Bu Frida, apa kabar di sana? Masih Baik, mendung Pak. atau Eh, cuaca selo- aman? lagi, lagi mendung, Pak. Pengen Oke, tidur. waduh. Bu Frid, nanti kalau sinyal Pak Beni jelek, infoin ya. Iya, Pak. Ya, Bu Frida juga jangan di-mute situ ya. Jadi bisa saling infoin kita. Oke. Oke, Bu Frid, kita masuk kuliah sesi ke-6, Bu Frid. Ke-6, lanjutan standar akuntansi keuangan, Bu Frida. Ya, yang selanjutnya yaitu memudahkan penyusunan laporan keuangan, memudahkan auditor, serta memudahkan pembaca laporan keuangan untuk menginterpretasikan dan membandingkan laporan keuangan entitas yang berbeda. Oke, teman-teman, apa gunanya standar? Ya, kita analogikan supaya simpel ya. Percontohan ya, teman-teman ya. Contoh nih, di temperatur berapa derajat Celcius kah tubuh manusia dikatakan tidak demam atau sehat ya? Koreksi Pak Beni ya, karena kan Pak Beni bukan ahli di bidang medis ya. Kalau kita ambil asumsinya di angka 36 deh, 36,5 kira-kira seperti itu ya rentangnya ya, 36, 36,5 sampai belum sampai ke angka 37-an lah ya kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita berada di suhu dengan temperatur derajat Celcius di angka tersebut, maka diasumsikan sini aja. Maka diasumsikan kamu di sini aja. Maka diasumsikan bahwa tubuh kita normal dan sehat, ya kan? Nah, teman-teman, jadi kita nggak perlu berdebat nih. Contoh, misalnya Pak Beni bilang nih, suhu tubuh Pak Beni ini 40 derajat Celcius. Contoh ya. Terus Pak Beni bilang, enggak kok, saya sehat. Ya 40 pasti nggak sehat dong. Demam kan? Nah, tapi coba kalau seandainya tidak ada standar. Nggak ada standar suhu. Apa yang terjadi? Ya berdebat kayak tadi. Terus ada lagi yang ngomong, tubuh saya 10 derajat Celcius kok saya merasa baik-baik aja, sehat-sehat aja. Nah, akan terjadi perdebatan yang tidak ada ujungnya. Karena kenapa? Tidak ada standar yang disepakati bersama. Nah, siapa yang membuat standar bahwa tubuh manusia tadi itu sehatnya di angka 36 setengah, atau sampai di angka 37 gitu ya. Ini contoh, pastilah adalah orang-orang yang expert, yang ahli di bidang medis, membuat standar tersebut. Nah, sehingga kita bisa mengkomparnya. Begitu juga dengan akuntansi keuangan, harus punya standar. Tujuannya apa? Contoh, industri A, ya, industri A nih. Perusahaan kita profit before tax-nya contoh di angka 10%, gitu kan. Nah, terus kita tanya, apakah 10% tadi ini sudah bagus atau belum? Sudah sehat atau belum? Nggak tahu tuh, ya kan? Nah, kan nggak lucu kalau kita bilang nggak tahu. Coba kita bandingkan ya, sesama perusahaan yang sejenis dalam industri yang sama, berapa sih profit before tax-nya? Kalau di saya, profit before tax-nya itu di angka 15% ya, profit before tax-nya 15% terhadap revenue. Ada lagi yang ngomong kalau saya profit before tax-nya di angka 5%, harus dibandingkan dengan perusahaan yang sejenis ya, dalam satu industri. Nah, ada 5% profit before tax-nya, ada 10%, ada 15%. Nah, terus kita mengatakan, ya terus yang mana yang sehat? Pasti yang ngomong 15% kan?
Saya dong yang paling bagus 15%, yang 5% jelek. Nah, bagus atau nggak bagus tadi itu kan otomatis kan akan membuat kita terjadi hal yang dispute ya, hal-hal yang akhirnya terjadi perdebatan yang nggak penting, yang nggak perlu gitu teman-teman. Makanya ada namanya rasio benchmarking ya, rasio benchmarking, klasifikasi lapangan usaha. Ya, jadi kita bisa membandingkan, oh ternyata kalau di perusahaan yang seperti ini, industri seperti ini, profit before tax yang sehat itu contohnya di angka 11%, contoh. Nah, maka kita dari 10% itu kita harus improve 1%, supaya ketemu di angka 11%. Nah, itu kan contoh ya. Nah, kira-kira seperti itu tuh, 11% jadinya. Tapi coba kalau nggak ada standar, apa yang terjadi? Kita nggak tahu. Nah, itu poin satu. Poin kedua, benar kata Bu Frida tadi yang dalam slide ini, itu memudahkan kita dalam memeriksanya sudah benar atau belum. Ya kan? Mencatatnya ini kalau misalnya bank itu bertambahnya harus di debit ya, kalau berkurang itu harus berada di kredit. Nah, coba kalau nggak ada standar yang ngatur. Bank itu bertambah di mana? Di kredit. Terus kalau keluarnya di mana? Ya, contohnya di debit. Versi perusahaan ya, bukan versi perbankan ya. Kalau perbankan itu pencatatannya terbalik dari sisi perusahaan. Maka kaca balon sudah semuanya tadi. Nah, kalau nggak ada standar, apanya yang mau diperiksa? Contoh tadi kan suhu kan? Contoh, dokter periksa. Pak Beni 40 derajat Celcius, terus Pak Beni bilang, memang kenapa kalau 40 derajat? Saya sehat-sehat aja tuh. Nah, nggak bisa lagi sekarang karena sudah standarnya. Nah, siapa yang menentukan standar? Kalau di medis pastilah orang-orang yang ahli di bidang medis, kan gitu. Tapi kalau di accounting adalah orang-orang ahli di bidang dalam hal accountant, ya itulah nanti punya namanya komite-komitenya gitu ya, orang-orang yang ahli di bidang tersebut. Nah, itu semua standar tadi itulah yang menentukan kita punya pencatatan kita itu menyimpang atau tidak menyimpang, wajar atau tidak wajar itu loh. Ya, wajar atau tidak wajar tadi itulah sebagai dasar opininya dari si external auditor tadi. Itu poin yang terpenting sih yang Pak Beni harus sampaikan ke teman-teman ya. Oke, Bu Fred. Oke, Pak. Lanjut, Ketiga Bu Fred. adalah ya, hasil perumusan Komite Prinsipil Akuntansi Indonesia pada tahun 1994 menggantikan prinsip akuntansi Indonesia pada tahun 1984. Mm-mm. IFRS. Nah, aku Nah, lanjut ya. Apa itu IFRS ya, Pak? boleh. Nah, IFRS itu adalah pernyataan akuntansi dari International Accounting Standard Board. Fokusnya adalah prinsip-prinsip yang berlaku umum, juga menggunakan fair value dalam penilaian. Jika ada nilai pasar aktif, harus melakukan penilaian sendiri atau menggunakan jasa penilai. Mm-mm. Oke. Sudah, Pak? Pak Beni masuk ya, Bu Fred? Ya, Pak. Oke. Suara Pak Beni masih clear, Bu Fred? Masih jelas suara Pak Beni? Oke. Oke, nah tadi kan Pak Beni pernah menyinggung ya teman-teman ya International Accounting Standard Board. Nah, kalau itu board itu adalah dewannya gitu ya. Nah, nama produknya adalah IFRS, International Financial Reporting Standard. Nah, ternyata jika kita mau listing di berbagai macam negara gitu ya, perusahaan Indonesia mau listing di berbagai macam negara, maka perusahaan Indonesia itu harus mengikuti standar yang berlaku secara internasional ya, supaya kita bisa mengacu kepada standar yang benar dan kita supaya bisa sebagai investor untuk menentukan tadi nih, oh ternyata kayak gini ya, dan auditor pun tidak bingung. Nah, makanya banyak negara sudah membuat sebuah aliansi ya, sebuah komite gitu ya. Oke deh, negara A bilang saya ikut deh untuk IFRS-nya. Negara B ngomong saya mau ikut juga ikut, negara C juga mau ikut. Artinya apa? Dengan setiap negara tadi yang bergabung dalam IFRS tadi secara produk tadi, maka seluruh negara tadi yang akan ya perusahaan-perusahaan yang di negara tadi itu atau mau listing di perusahaan di negara tersebut, maka itu harus mematuhi standar internasional financial reporting tadi. Nah, kita harus bersyukur ya PSAK kita tuh sudah mengadopsi International Financial Reporting Standard. Artinya apa?
PSAK yang kita terapkan di Indonesia tadi ini sudah ekivalen ya, sudah ekivalen dengan International Financial Reporting Standard. Nah, karena negara Indonesia juga mau supaya perusahaan kita yang ada di Indonesia TBK juga bisa listing di negara lain atau negara lain bisa listing di kita gitu loh. Nah, itu penting untuk internasional bisnis. Jadi harus ada standar yang berlaku secara internasional ya teman-teman ya. Itu poinnya tadi. Oke, Bu Fred. Bu Frida. Bu Frida. Suara Pak Benny hilang ya, Bu Fred? Bu Fred? Halo? Bu Frida? Tes, tes. Tes. Nggak bisa ya, Bu Fred ya? Bentar, Pak, sebentar, sebentar. Apa? Ah? Sebentar. Belum, ini nggak terputus kan? Udah. Ini terputus. Tidak, aku bilang sebentar, aku lagi ke toilet. Oh iya, oke, oke. Saya lanjut ya, Pak. Ya, Manfaat IRRS. mm-mm, IFRS. Meningkatnya daya saing laporan keuangan, memberikan informasi yang berkualitas di pasar modal internasional. Ini mm-mm. mau jelasin atau langsung 3 poin semuanya? dulu lah. 3 poin Ini dulu. ada 4 dari dua-dua aja ya. Ya, Ya ada 2 itu, Pak. yang pertama tadi apa? Boleh diulangi lagi, Bu Fred? Meningkatnya daya banding laporan keuangan, memberikan Mm-mm. informasi yang berkualitas pasar modal internasional. Oke. Nah, jadi manfaat tadi itu adalah kita bisa membandingkan profit before tax di perusahaan kita itu di Indonesia 10% gitu kan ya. Apakah di industri dengan perusahaan yang industri yang sama, perusahaan yang sama, misal contoh di negara lain, apakah profit before tax 10% tadi itu sudah cukup sehat atau belum? Nah, nanti kita bisa compare tuh teman-teman secara productivity-nya dan competitiveness-nya perusahaan kita. Nah, menjadi lebih seru kan? Oh, ternyata contoh ya, di negara A profit before tax-nya itu bisa 15%. Rata-ratanya di Indonesia contohnya 12%. Oh, berarti kita masih ada gap 3% nih untuk yang harus kita kejar itu loh. Nah, atau mungkin di negara C profit before tax-nya 9%. Oh, berarti kita sudah lebih baik nih daripada negara C, competitiveness kita. Nah, itu kan menjadi sebuah hal yang menarik ya dari sisi internasional bisnisnya kalau kita mau lihat ke arah sana tadi gitu loh. Nah, itu bisa kita pakai sebagai acuan. Oh, kalau gitu, ya, apa sih yang bisa membuat profit before tax-nya di negara tersebut bisa capai 15%? Oh, ternyata people-nya seperti ini nih. Oh, ternyata biaya ini lebih murah di sana seperti ini nih. Nah, kita bisa compare, teman-teman. Nah, sehingga itu bisa membuat sebuah decision kita, oke, kalau gitu, kita ngambil decision-nya harusnya di negara mana nih untuk produksi ini, atau untuk kita mau trading ini, gitu loh. Nah, itu menjadi sebuah perbandingan yang menurut Pak ini menarik ya, kalau untuk kita bisa sampai kepada level ini, gitu loh, teman-teman. Oke, Bu Fred. Nomor 3, nomor 4 lagi, Bu Fred. Halo, Bu Fred. Mari, teman-teman. Bu Iya, Frida Pak. kayaknya ada... Ah, ya, oke. Makanya jangan di-mute, Bu Fred. Unmute dulu aja. Kan nggak Iya, masalah kalau unmute itu nggak apa-apa kan kresek-kreseknya masuk. nggak kedengeran kok kesek-keseknya kok. Oke, lanjut Bu Fred. Menghilangkan hambatan. Yang selanjutnya adalah menghilangkan hambatan arus modal internasional dengan mengurangi perbedaan dalam ketentuan pelaporan keuangan. Yang Hmm, keempat, mengurangi biaya pelaporan keuangan perusahaan multinasional dan biaya untuk analisis keuangan bagi para analis. hmm. Ya kan, jadi kalau semua sudah standar teman-teman ya antara negara A, negara B, negara C atau semua negara tadi sudah standarnya sama ya. Nah, otomatis kan itu tidak ada lagi perbedaan treatment. Oh, kalau di negara A kita mau listing kita harus adjust lagi di sini.
Kalau negara B adjust lagi seperti ini, negara C kita adjust lagi seperti ini. Nah, akhirnya kerjaan kita tuh cuma lakukan adjustment terus. Nah, kapan kita berbisnisnya gitu loh. Kapan kita mau melihat pertumbuhan bisnis kita gitu loh. Asik kita adjust secara pendekatan aja gitu loh. Nah, itu kan menurut Pak Beni ya, sayang ya di waktunya kita harus lakukan adjustment sana sini itu loh. Itu juga buang-buang budget di situ gitu loh. Ya. Karena adjustment tadi kan pasti butuh butuh people, butuh sumber daya lagi, itu kan butuh waktu lagi. Nah, makanya dengan ada standar ini satu kali buat bisa berlaku semuanya, semua negara yang join dengan dan mau memakai International Financial Reporting Standard ini. Nah, itulah manfaat dari International Financial Reporting Standard ini ya teman-teman. Karena kalian sedang belajar di akuntansi keuangan lanjutan 1. Itu Bu Fred. Lanjut Bu Fred. Selanjutnya adalah SAK etap etap. Lanjut Nah, jelasin dulu Bu Fred. iya, Pak jelasin singkatannya dulu ya Pak. Adalah Iya. Halo Bu Fred, suara Bu Fred hilang. Bu Frida. Suara Bu Frida hilang ya. Bu Fred, tes tes. keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Tidak Pak. Suara tadi Bu Frida hilang, boleh ulangi lagi Bu Fred. Suara Bu Frida tadi hilang. Apa tuh definisi, apa tuh kepanjangan dari SAK etap tadi? Hilang Bu Fred. Etap AK etap adalah standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Nah Etap tuh. adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan serta menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Acuan IFRS untuk small medium enterprise AKE itu. Manfaatnya diharapkan perusahaan kecil dan menengah dapat menyusun laporan keuangan sendiri juga, dapat diaudit dan mendapatkan opini publik. Oke, suara Pak Beni masuk ya Bu Fred? Pak Beni lagi ya? Masuk. Ya, oke. Tenang ya Bu Fred, jangan di mute ya. Jadi tahu langsung nih. Udah Pak, masuk. Jadi etap tadi kan tanpa akun teman-teman. Nah, bagaimana dengan perusahaan-perusahaan yang small ya, yang small, yang kecil-kecil itu ya, yang medium tadi itu mau seperti apa? Apakah kita nggak boleh untuk mengacu kepada standar akuntansi keuangan secara internasional? Sah saja, boleh-boleh aja, nggak ada masalah kok. Karena kita kan mau kepengen untuk bertumbuh ya, walaupun kita punya size difasilitasi dengan SAK etap tadi ini, itu teman-teman. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita mau perusahaan kecil, mau perusahaan menengah, jadi kita bisa mengukur lah pertumbuhan daripada kita punya bisnis tadi. Oke Bu Fred, lanjut lagi Bu Fred. Lanjutannya adalah PSAK Syariah. Oke. Digunakan oleh entitas yang melakukan transaksi syariah, baik entitas lembaga syariah maupun lembaga non-syariah. Ini nggak mau digeser ya. Oke, Pak Beni dulu masuk ya, Bentar. Bu Fred. Pak Beni dulu ya. Iya, ya. PSAK Ya. Syariah, ya tenang ya Bu Fred. PSAK Syariah itu tadi adalah, itu tadi kan, bagi negara-negara ya, bagi negara-negara yang berbasis pendekatannya gitu ya, lebih kepada syariah ya. Itu sah saja. Dan malah diatur gitu loh teman-teman. Nah, luar biasa kan? Nah, artinya adalah apa? Jadi kita berbisnis dan sekaligus kita bisa mengamalkan nilai-nilai agama kita. Nah, itu harapannya tadi. Jadi jadi difasilitasi gitu loh. Jadi kita berbisnis tapi kalau seandainya kita berbisnis ya, kita berbisnis tapi kita merasa perasaan kita nggak enak itu ya, hati kita nggak tenang. Jangan-jangan saya melanggar nilai-nilai agama ini. Nah, bisa nggak kalau berbisnis itu nggak usah melanggar nilai-nilai agama. Nah, ini difasilitasi berbasis syariah ini. Nah, apakah berbasis syariah tadi ini harus dilakukan oleh agama tertentu? Enggak, bebas. Jadi mau agama manapun juga, tapi memiliki sebuah keyakinan dan dipandang baik untuk berbasis syariah, silakan. Dan itu sah-sah aja itu loh. Nggak ada masalah dalam hal ini itu loh. Itu kan cara kita mengambil sebuah
kebijakan ya. Nah, jadi saking komprehensifnya, saking mengcover kebutuhan ya, kalau boleh Pak Beni bilang kebutuhan bisnis, kebutuhan menjalankan nilai-nilai agama kita, itu difasilitasi ternyata dengan standar akuntansi berbasis syariah ini gitu loh. Dan ini tidak hanya berlaku untuk satu agama tertentu loh ya teman-teman. Bisa semua agama mengikuti berbasis syariah, karena nggak ada larangan. Itu boleh ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau pandangan Pak Beni gimana berbasis syariah? Ya, tentu saja kalau Pak Beni secara pribadi menyampaikan, ya Pak Beni lebih cenderung kalau bisa perlakuannya tadi standar akuntansi keuangan berbasis syariah nih. Ini lebih lebih apa ya, lebih naik satu level lah ya kalau Pak Beni bilang ya dan dibandingkan dengan standar akuntansi keuangan yang pada umumnya gitu loh. Jadi Pak Beni lebih cenderung mendukung standar akuntansi keuangan yang berbasis syariah ini sebenarnya, gitu ya. Karena dia mencari nilai-nilai yang seimbang gitu loh antara bisnis dengan nilai-nilai yang keagamaan tadi gitu loh. Oke, Bu Fred, lanjut Bu Fred. Ya, Pak. Nah, kerangka konseptual pelaporan keuangan. Kerangka konseptual pertama itu berdasarkan gimana ya? Kebutuhan, pengembangan, dan gambaran umum. Ada tiga. Tingkat pertama tujuan dasar, tingkat kedua konsep dasar, dan tingkat ketiga pengukuran, pengakuan, dan konsep pengungkapan. Kalau itu nggak perlu Nah, dijelasin, nggak perlu dijelasin Bu Fred. Lanjut dulu aja Bu Fred. Ini nah, yang ini sudah. ada penjelasannya ada kerangka konseptual meletakkan konsep yang mendasari pelaporan keuangan. Terus saja ya Pak Hmm, ya. terus saja, terus saja. Terus, hmm, di situ ini asumsi, prinsip dan kendala, karakter kualitas, kualitatif, unsur dan tujuan, nggak usah ya Pak ya. Nggak apa-apa, kalau itu boleh, boleh. Bacain aja Bu Fred, minta tolong ya. Nah, jadi kerangka pelaporan keuangan itu terdiri dari asumsi, itu ada satu entitas ekonomi, dua Hmm, kelangsungan usaha, tiga unit hmm. moneter, empat perioditas, lima akrual. Pas itu Nah, yang izin ya Bu pertama Fred. asumsi, asumsi dulu, Sebentar, iya sebentar. Pak. Nah, Nah, di asumsi itu ada kata-katanya nomor 2 tuh kelangsungan usaha, ya kan? Nah, menarik sekarang iya, nih. Ya kan, menarik. Kelangsungan usaha tadi ini adalah kita bicara di sisi apa nih? Ya, kalau bahasa kerennya sekarang ya teman-teman, sustainable. Ya, orang selalu ngomong kan, sustainability gitu loh. Nah, sudah masuk ke arah sini nih, sustainable tadi. Jadi keberlangsungan usaha. Nah, itu perlu disampaikan itu loh, perlu diungkapkan itu loh dalam sebuah pelaporan tadi, dalam sebuah standar tadi. Ternyata diatur kan? Artinya apa? Kalau kita beli saham, contoh di perusahaan TBK, kita nggak tahu bahwa perusahaan itu akan besoknya masih ada atau nggak sih gitu loh. Atau 3 bulan lagi masih ada atau nggak gitu loh. Atau jangan-jangan 1 tahun lagi nggak ada lagi itu perusahaan. Nah, ternyata dengan ada standarnya diatur kan. Ada namanya keberlangsungan, sustainability tadi itu loh. Nah, itu penting. Nah, coba kalau seandainya itu kita nggak atur nih ya standar akuntansi keuangan nih. Tiba-tiba unsur keberlangsungan ini dihilangkan. Berani beli nggak kita? Sahamnya ada di perusahaan TBK. Ya pasti ragu lah. Saya beli sekarang, besok ada nggak tuh perusahaan? Nah, itu perlu ya standar ini, teman-teman, asumsi tadi ini. Nah, itu poin terpentingnya itu loh. Ternyata standar itu bukan hanya membuat kita susah, enggak itu loh. Nah, itu poinnya ya. Oke, masuk lagi yang poin kedua, Bu Fred. poin kedua adalah prinsip. Satu, pengukuran, dua, Mm-mm. pengakuan pendapatan, tiga, pengakuan beban, empat, pengungkapan penuh. Nah, ternyata pengakuan pendapatan dan pengakuan beban tadi itu harus memahami matching konsep ya teman-teman ya. Jadi ada diakui bebannya juga harus diakui pendapatannya. Ya kalau enggak, beban tadi dikeluarin untuk dalam rangka apa? Kalau nggak ada pendapatannya. Pak, iseng-iseng aja Pak, ada beban operasional tuh Pak iseng-iseng Pak. Jadi kami memang nggak butuh pendapatan, kan nggak masuk di akal. Atau dibalik, ada pendapatannya tapi nggak ada bebannya. Nah, makanya standar akuntansi keuangan itu mengatur itu. Harus ada pengakuan-pengakuan yang clear, matching konsep namanya ya. Ada pendapatan, ada beban, ada pendapatan, itu loh. Nah, itu poinnya. Tapi kalau kita
nggak atur, ya udahlah beban semuanya dimasukin lah, pendapatannya nggak usah. Loh kenapa pendapatan nggak usah? Biar terkesannya kita punya perusahaan itu untungnya kecil, biar perusahaan kita tuh terkesannya kita merugi. Supaya kenapa? Ya supaya kita menghindari tuh nanti pembayaran pajak yang tinggi. Ya itu ngaco, itu salah, itu nggak boleh, ya kan? Siapa yang berani beli perusahaan, investor mana yang berani untuk membeli saham kita kalau kita TBK seperti itu? Nggak berani lah. Nah, ternyata standar akuntansi keuangan tadi itu mengatur itu loh teman-teman. Ya, atau dibalik, pendapatannya yang ditinggiin gitu ya, bebannya nggak ada. Wah, nggak make sense kan? Terus kalau nggak ada beban, terus bagaimana perusahaan tadi? Cuma ada pendapatan doang. Nah, jadi teman-teman, pengaturan tadi itu diperlukan dengan adanya standar tadi ini, gitu loh. Oke, Bu Fred, lanjut. Ya, berikutnya adalah kendala. Satu, biaya. Dua, materialitas. Hmm, hmm. Oke, jadi kita ini hanya berfokus ya, kalau external auditor itu ya, lebih kepada temuan-temuan yang bersifat material ya. Materialitas itu adalah yang lebih bersifat nilai-nilai rupiah cukup signifikan ya. Makanya opininya ada yang keluar itu wajar teman-teman, bukan valid ya. Bukan valid, bukan benar ya. Jadi wajar gitu loh. Jadi berfokus kepada nilai-nilai transaksi yang lebih material. Ya, tapi bukan berarti kecil-kecil itu dihiraukan, enggak gitu loh. Nah, mengambil nilai yang material tadi, mengambil tingkat risiko tadi, itu ada ilmu yang harus dipelajari. Ya, kita nggak belajar secara di akuntansi keuangan lanjutan satu ya. Kalian akan belajar tadi itu pada saat kalian mengambil profesi akuntan publik. Itu diajarin, ya. Malah kita harus belajar itu gitu loh. Tapi kalau akuntansi keuangan lanjutan satu, kita hanya mengupas kulitnya doang gitu loh. Oke, Bu Fred, lanjut. Bu Frida, Bu Fred. Sebentar ya, teman-teman ya, Bu Frida kembali sinyalnya kayaknya nggak muncul. Bu Fred, sinyalnya nggak muncul ya Bu Fred? Tes, tes. Bu Frida, masih apakah masih ada sinyalnya sih? Masih ada ya? Masih, Hah? masih, Masih tersambung ya? Ada Bu Frida juga ya? masih. Hah? Ada lagi ya? Iya, udah keluar. Di sini Keluar cuaca apanya ya? sedang hujan, Pak Iya. Beni. Udah lah. Di sini cuaca sedang hujan. Halo? Halo?